형 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman, dengan podcast Diskus Santai kembali lagi bersama saya Nova di sesi Ngopi Santai. Hari ini kita akan ngobrol panjang dan ngobrol dalam tentang pendidikan berkelanjutan di lingkungan informal. Jadi di sini sudah hadir bersama saya dari aktivisi pendidikan di sekolah dasar di Unitri. Halo Putri. Halo Nova, hai semuanya. Senang sekali akhirnya bisa ngobrol santai lagi, tema yang sering kita lupakan. Tapi sebenarnya yang ini paling penting banget. Jadi di segmen pertama ini kita akan mengenal konsep pendidikan berkelanjutan. Baik Nova. Jadi sebelum kita masuk ke contoh-contoh konkretnya Put, boleh nggak kamu jelaskan dulu apa sih sebenarnya pendidikan berkelanjutan itu? Pendidikan berkelanjutan itu prinsip belajar seumur hidup, bukan hanya di sekolah, tetapi juga bagaimana setiap orang terus belajar dari pengalamannya. Dan interaksi sosial juga, bukan hanya di rumah, di pasar, atau di warung kopi. Berarti nggak melulu soal bangku sekolah ya? Betul Nova. Justru pelajaran hidup yang lebih aplikatif datang dari lingkungan informal juga. Dan itu kadang-kadang luput dari perhatian kebijakan. Iya. Gitu ya Put. Iya. Jadi kita akan lanjut ke segmen yang kedua yaitu Baik pendidikan Nova. di luar sekolah. Apa saja sih bentuknya? Nah, coba kita baca nih ya Put. Ya. Bentuk pendidikan di luar sekolah itu biasa apa saja sih? Bentuk pendidikan di luar sekolah ya. Bisa banyak banget ya Nova. Misalnya pelatihan keterampilan di komunitas, diskusi warga, kegiatan posyandu, pembelajaran berbasis proyek lingkungan, bahkan kegiatan gotong royong yang edukatif, Nova. Jadi kegiatan sehari-hari bisa jadi sarana belajar juga. Bisa jadi Nova, asal ada niat kesadaran bahwa itu adalah proses pembelajaran. Kita bisa belajar dari siapa saja Nova, dan di mana saja. Oh gitu ya. Berarti kita bisa belajar di warung kopi. Iya Nova, bisa di mana-mana. Oke, kita akan lanjut ke segmen yang ketiga yaitu Iya. nyata dari lapangan. Kamu kan aktif nih di komunitas. Ada cerita menarik yang bisa kamu bagikan? Cerita menarik ya. Sebenarnya banyak sih. Salah satunya ya. Salah satunya kami pernah bikin pelatihan membuat kompos untuk ibu-ibu rumah tangga. Dari situ berkembang jadi komunitas bank sampah. Terus remaja setempat kami libatkan dalam pelatihan desain grafis sederhana. Hasilnya dipakai untuk promosi UMKM lokal, Nova. Wah keren ya. Iya. Artinya pendidikan informal itu bisa mendukung ekonomi lokal ya? Bisa banget Nova, bisa mendukung ekonomi lokal, bahkan jadi alat pemberdayaan yang luar biasa kalau dilakukan dengan konsisten. Oh iya ya, keren ya. Iya. Ini kita sambil ngopi-ngopi ya biar nggak campur. Oh iya Nova. Ngopi yuk. Ya. Inang lagi. Ternyata di sini bagus juga ya, ada kolam renangnya. Ini rekomen buat anak-anak Gen Z sih. Di sini bisa bareng keluarga juga ya Nova, bukan hanya anak remaja juga ya. Kita bisa quality time di sini. Itu kalau bahasa dari Gen Z
apa ya, lebih fresh aja gitu. Oh, rame juga ya di sini. Dia ramai sekali. Di sini tuh kebanyakan anak-anak muda gitu. Tapi juga yang berkeluarga itu ya, karena di sini sudah juga disediakan tempat untuk anak-anak yang masih balita. Oke, kita akan lanjut ke segmen yang keempat, Iya, yaitu Nova. tantangan dan hambatan. Eh, tapi pasti nggak selalu mulus dong sama kegiatan yang tadi. Hmm, kalau untuk kegiatan iya sih Nova, ada banyak tantangan. Misalnya keterbatasan fasilitas, minimal literasi, hingga pendanaan bahwa belajar itu cuma di lingkungan sekolah. Kadang-kadang sulit cari relevan pergerakan komunitas yang konsisten Nova. Itu ya. Iya. Apakah dukungan dari pemerintah lokal itu cukup ya, Bu? Dukungan dari pemerintah lokal sebagian juga mulai baik, tapi masih perlu peningkatan, terutama dari sisi pelatihan fasilitator bantuan logistik, berkegiatan pembelajaran informatika. Oke, kita lanjut ke segmen yang keempat ya, tantangan dan hambatan. Jadi, eh, tapi pasti nggak selalu mulus dong sama kegiatan-kegiatannya. Ya tentu dong Nova, tidak mungkin mulus karena ada banyak tantangan, misalnya keterbatasan fasilitas, minimal literasi, hingga perdagangan belajar juga di sekolah. Kadang sulit cari relevan atau pergerakan komunitas yang konsisten. Iya, Apakah dukungan dari pemerintah lokal itu cukup ya, Bu? kalau untuk pemerintah lokal, sebagiannya sudah mulai baik sih Nova, tapi masih perlu peningkatan itu. Karena terutama dari sisi pelatihan fasilitator dan bantuan logistik kegiatan. Karena banyak juga kegiatan pembelajaran informalnya Nova. Begitu ya, Bu. Seru Iya, juga ya. iya sangat seru dong. Kita lanjut ya ke segmen yang kelima, yaitu peran keluarga dan masyarakat. Oh iya, peran Jadi, keluarga. ngomong-ngomong soal keluarga, seberapa penting sih peran keluarga buat mereka? Baik, menurut saya nih ya Nova, peran keluarga itu sangat penting. Keluarga itu sekolah pertama dan utama bagi anak. Kalau di rumah itu terbiasa diskusi, membaca bareng, atau mengeksplorasikan hal-hal baru. Dan masyarakat sekitar berperan sebagai lingkungan pendukung. Oh gitu ya. Dari kegiatan itu ada nggak sih contohnya gitu? Yang jelas ada dong Nova, misalnya ayah bunda baca di sore hari, mereka keliling membawa buku ke rumah-rumah warga. Ini membangun budaya literasi sejak dini. Oh gitu ya, Bu. Keren juga ya. Kita lanjut ke segmen yang keenam ya, yaitu Iya. strategi dan inovasi dalam pendidikan informal. Jadi apa sih inovasi yang menarik menurut kamu dalam pendidikan informal? Inovasi yang menarik ya. Inovasi yang menarik itu kolaborasi lintas sektor-sektor, misalnya mahasiswa magang mengajar skill digital di komunitas atau berapa kerjasama dengan perpustakaan keliling. Bahkan penggunaan media sosial juga bisa berupa belajar, Nova. Jadi teknologi juga itu bisa jadi alat ya. Teknologi pasti dong, tapi tetap harus diimbangi dengan pelatihan supaya masyarakat bisa mengakses dan memanfaatkannya secara maksimal. Eh, kita lanjut ngopi dulu nggak sih biar nggak tanggung? Iya Nova, kita lanjut ngopi lagi ya. Ini juga ya ngobrol sambil ngeliat video kayak gini ya nggak sih? Iya, seru banget loh Nova. Apalagi di sini banyak orang yang pacaran-pacaran begitu ya. Ini tuh tidak berlaku ya buat kita yang jomblo. Tapi ingat genrenya nggak sih? Tapi di sini juga banyak menu-menu makanan yang enak-enak begitu ya. Ya dong, kan ini tempat rekomend dari kita, pasti
Lokasinya juga tidak jauh dari itu ya, kampus kita. Kita lanjut ya, Put. Iya, Nova. Kita akan masuk ke segmen yang ke-7, yaitu harapan dan rekomendasi kebijakan. Eh, jadi kalau boleh kasih masukan ke buat kebijakan, apa yang kamu harapkan? Untuk pembuat kebijakan yang saya harapkan pemerintah memberikan ruangan yang lebih luas bagi program belajar masyarakat. Sediakan bahan bantuan komunitas, fasilitas, ruangan belajar, dan beri penghargaan untuk relevan pendidikan informal. Jangan hanya fokus ke institusi formal saja, Nova. Gitu ya. Iya. Gimana kalau kita lanjut lagi deh ke segmen yang ke-8? Iya, menurut saya lanjut saja, Nova. Ini tuh refleksi ya sama Ya. penutupnya. Wah, ini perbincangan yang sangat inspiratif. Sebelum kita tutup nih, ada pesan terakhir nggak buat para Pesan terakhirnya Nova, belajar hak cipta orang dan kita semua bisa jadi guru untuk anak, tetangga, bahkan diri kita sendiri. Mulai dari hal yang kecil, dari rumah, dari hati. Begitu Nova, itu saja. segmen yang ke-9 itu pendidikan kritis di lingkungan informal. Jadi Putri kita tadi sempat singgung nih soal diskusi sosial. Nah, pendidikan di komunitas juga bisa jadi ruang untuk membangun kesadaran kritis kesadaran kritis nggak sih? Iya banget. Pendidikan informal justru sempit yang ideal untuk itu. Karena nggak terkait kurikulum, kita bisa ngobrol soal isu-isu lingkungan, kesenjangan sosial, sampai dengan hak asasi manusia. Oh gitu ya, Po. Iya, Seru ya, kita Put, belajar ya. banyak juga ya dari situ. Iya, belajar banyak ya, kita dapat wawasan Apalagi yang ada banyak tentang ya. hak asasi manusianya. Begitu ya, Put. Iya. Gimana sih kalau kita lanjut ke segmen 10? Iya. Jadi di sini tuh tips praktis memulai pendidikan informal. Nah, sekarang kita ajak pendengar untuk langsung aksi yuk. Kira-kira apa sih tips buat orang tua, pemuda, atau siapapun yang mau mulai pendidikan informal? Gimana nih, Put? Tips yang simpel aja ya Nova, menurut saya. Yang pertama yaitu kenali potensi sekitar, yang kedua mulai dari hal yang kecil, yang ketiga buat ruangan belajar yang aman, yang keempat Nova itu kita harus kolaborasi dengan sesama. Oh gitu ya. Iya. Artinya kita itu nggak perlu tunggu siapa-siapa ya. Betul Nova, kita harus mulai aja dulu dari diri kita sendiri. Oh, jadi kita harus ada ini kesadaran ya dari diri Iya. kita sendiri. Oke, kita akan lanjut ke segmen 11 yaitu inspirasi global dan adaptasi lokal. Put, ada nggak sih contoh pendidikan informal dari luar negeri yang menurutmu itu kita bisa adaptasi di Indonesia? Dari luar negeri ya. Ada sih, misalnya Finlandia, ada konsep village based learning. Di Brasil ada education populer, di India ada komunitas belajar untuk perempuan juga. Wah, padahal banyak juga ya, Put. Menarik, tapi konteksnya beda. Iya, dari berbagai daerah memang konteksnya berbeda. Iya. Makanya penting untuk adaptasi lokal. Oh, jadi kita harus adaptasi lokal ya, Put ya. Oke. Jadi ini adalah terakhir bagian penutup sambil kita ngopi-ngopi ya, Put ya. Jadi tadi tuh kita nggak kerasa ya, udah hampir sejam ya kita ngobrol ya. Iya, seru banget. Semoga pendengaran kita merasa tercerahkan dan tergerakkan. Kalau bisa disimpulkan 3 poin utama dari obrolan kita hari ini itu Yang pertama yaitu pendidikan itu harus berkelanjutan. Yang kedua itu pendidikan informal sangat penting. Yang ketiga itu setiap orang bisa jadi agen perubahan lokal. Jadi begitu banyak kesimpulan hanya
kasih banyak ya Put. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa tetap ngopi, tetap belajar dan tetap jadi bagian dari perubahan. Jika kamu Oke guys, itu adalah pembahasan singkat dari kami. Terima kasih, sampai jumpa sobat lovers. Kita ngopi dulu ya Nova. Ya dong, kita ngopi. Sambil makan juga Nova. Di sini juga bisa acara ulang tahun begitu ya. Bisa dong, di sini tuh bisa birthday party. Karena tempatnya itu kayak kita bisa nge-grill sama teman-teman. Iya, di sini tuh kita bisa foto-foto buat instastory Instagram. Iya, dari rotan. Minum lagi Nova. Yuk minum.